Kejanggalan kasus BSN, DPO kilat dan penyitaan fiktif disorot. Penanganan perkara yang menjerat Beni Saswin Nasrun, BSN, semakin memicu tanda tanya besar. Tidak hanya soal penetapan tersangka, tetapi juga sederet langkah Kejaksaan Negeri Padang yang dinilai janggal, terburu-buru, dan bahkan terkesan dipaksakan. Perkara yang awalnya dipandang sebagai urusan kredit perbankan kini berubah menjadi sorotan nasional karena keanehan demi keanehan yang muncul ke publik. Di tengah polemik tersebut, advokat Dr. Suharizal, SH, MH, MM, CLA, sebagai penasehat hukum anggota DPRD Sumbar, bersama BSN memberikan pandangan tegas pada Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Surat salah ketik, namun DPO tetap terbit. BSN ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan tersangka nomor TAP 03L pukul 3.10 VET, tanggal 2 Desember tahun 2025 yang ditandatangani Kajari Padang. Namun kejanggalan langsung muncul pada surat panggilan pemeriksaan tanggal 14 Januari tahun 2026 yang terbukti salah ketik, baik pada tanggal maupun tahun. Meskipun kesalahan itu telah dikonfirmasi kuasa hukum, Kejari Padang tidak memperbaiki surat dan tidak mengirim ulang panggilan sesuai prosedur. Anehnya, hanya 7 hari kemudian, yaitu tanggal 22 Januari tahun 2026, status daftar pencarian orang DPO terhadap BSN diterbitkan. Tidak ada perbaikan surat, tidak ada upaya paksa, tidak ada penjemputan. Tiba-tiba langsung DPO, tegas kuasa hukum. Dalam praktik umum, DPO terbit setelah 2 kali panggilan sah, upaya paksa melalui penjemputan, tetap tidak ditemukan. Kondisi ini memicu dugaan bahwa langkah penerbitan DPO dilakukan tanpa mengikuti standar hukum. DPO terbit saat pra-peradilan masih berjalan. Kejanggalan semakin bertambah karena DPO tersebut diterbitkan di tengah sidang pra-peradilan BSN, yang berlangsung sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 2 Februari tahun 2026. Tidak hanya itu, DPO justru dijadikan alat bukti oleh Kejari Padang dalam persidangan. Hal ini dianggap janggal dan dinilai sebagai upaya mempengaruhi pertimbangan hakim, alih-alih sebagai bagian dari proses hukum murni. Pra-peradilan bukan ditolak, tetapi tidak dapat diterima. Sejumlah media menulis permohonan pra-peradilan BSN ditolak. Faktanya, hakim menyatakan tidak dapat diterima karena muncul fakta penting selama sidang. Tidak ada penyitaan uang 17,55 miliar rupiah, seperti diklaim Kejari Padang. Penyidik yang menjadi saksi mengakui tidak pernah melakukan penyitaan. Karena objek sengketa tidak ada, hakim tidak bisa memberikan putusan material. Pernyataan publik Kepala Kejari Padang mengenai penyitaan miliaran rupiah yang ternyata tidak pernah terjadi kini menjadi perhatian serius. Terkait hal itu, laporan telah disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Sumbar, Komisi Kejaksaan RI, Satgas 53 Kejaksaan Agung, kredit lunas, agunan sah, kerugian negara dipertanyakan. Perkara ini bermula dari hubungan kredit bisnis antara BSN melalui PT Benalisan Persada dengan BNI. Sisa kewajiban sebesar 25 miliar rupiah telah lunas, dibuktikan melalui surat resmi BNI. Narasi kredit fiktif juga terbantahkan. 10 sertifikat hak milik SHM yang sempat diblokir atas permintaan Kejari Padang kemudian dibatalkan oleh PT UN Pekanbaru yang menegaskan SHM tersebut sah. Keabsahan dokumen diperkuat oleh SKPT Kantor Pertanahan Kota Dumai. Dengan kredit lunas, agunan sah, dan tidak ada penyitaan uang, publik mempertanyakan di mana letak kerugian negara. Sita tanah yang diduga bukan lagi milik BSN. Tim hukum BSN juga menemukan bahwa sebagian tanah dan bangunan yang disita bukan lagi milik BSN. Penyitaan ini kini sedang digugat melalui pra-peradilan baru. Selain itu, perhitungan kerugian negara oleh BPKP Sumbar digugat ke PT UN Padang karena dinilai memakai asumsi keliru terhadap hubungan kredit yang sudah diselesaikan. Permohonan penundaan penuntutan tak digubris. Awal Januari tahun 2026, BSN mengajukan
Permohonan penundaan penuntutan sesuai pasal 328 ayat 3 UU No. 20 tahun 2025 KUHP baru. Namun lebih dari 1 bulan berlalu, tidak ada jawaban tertulis dari Kejari Padang. Sikap diam ini kembali menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan profesionalisme penanganan perkara. Penegakan hukum atau panggung opini publik. Masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Namun ketika langkah aparat hukum terlihat terburu-buru, penuh kejanggalan, dan tidak konsisten dengan fakta sidang, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Rangkaian kejanggalan yang kini disorot. DPO terbit kilat. Surat panggilan salah ketik. Penyitaan yang ternyata tidak ada. Kredit lunas tanpa kerugian, agunan sah secara hukum. Pertanyaan besar pun muncul, apakah proses hukum masih profesional, atau telah berubah menjadi arena perang opini? Publik kini menunggu langkah tegas dari lembaga pengawas dan otoritas pusat. Akankah ada evaluasi menyeluruh, atau drama hukum ini dibiarkan terus berjalan? Dengan tanggal 22 Januari itu tidak pernah sama sekali loh. Jadi prosedur hukum yang